Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Devlin Melanie Sinaga, kelas 12 Merdeka 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas sejarah yang diberikan oleh Pak Ziko Siregar. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang PKI Madiun 1948, yaitu yang pertama, siapa tokoh-tokoh dari PKI 1948. Yang kedua, latar belakangnya. Yang ketiga, tujuan pemberontakan. Yang keempat, kapan dan di mana. Yang kelima, upaya pemerintahan dalam PKI 1948. Simak lebih lanjut ya. Oh iya, sebelum kita mempelajari lebih dalam, apa sih pemberontakan PKI 1948? Pemberontakan PKI 1948 adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk mengguling pemerintahan yang sah dan menggantikan landasan negara. Adapun tokoh-tokoh yang memiliki peran dalam berdirinya atau berkembangnya PKI, yaitu yang pertama Musso, yang kedua Amir Syarifuddin, yang ketiga Kolonel Dahlan, yang keempat DN Aidit, yang kelima Misbah, yang keenam Alimin Prawirdirjo, yang ketujuh Darsono Semaun, yang kedelapan Hansen Eflit, yang kesembilan Abdul Latif Hendra Diningrat, yang ke-10 Edmomo Ramelan. Nah, ada juga beberapa hal yang melatar belakangi pemberontakan PKI Madiun 1948, yaitu yang pertama, jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat persetujuan perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Pasca turunnya Amir Syarifuddin dari Perdana Menteri, ia kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau yang disebut dengan FDR yang bekerja sama dengan Partai Komunis Indonesia. Kedua, kedekatan Amir Syarifuddin dan Musso yang memiliki cita-cita untuk menyebarkan ideologi komunisme. Yang ketiga, munculnya propaganda rekonstruksi dan rasionalisasi militer atau RERA pada kabinet Hatta, yaitu mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa untuk penghematan biaya tersebut. Kapan dan di mana pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Tengah terjadi pada 1948 dipicu oleh ketegangan politik dan ekonomi yang melanda negara pasca kemerdekaan. Terjadinya pemberontakan PKI Madiun berawal dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya perjanjian Renville. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau yang disebut dengan FDR yang kemudian bekerja sama dengan organisasi yang bersayap kiri. Contohnya seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI, ya Barisan Tani Indonesia atau BTI, Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo, dan lainnya. Amir pun bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia karena kedekatannya dengan tokoh PKI, yakni Musso. Aksi-aksi yang dilakukan oleh PKI dan FDR adalah dengan melancarkan propaganda anti pemerintah, memprovokasi para buruh untuk melakukan mogok kerja dan melakukan pembunuhan khususnya di Madiun. Untuk memperkuat wilayah yang telah dipimpin oleh FDR, FDR menarik pasukan pro-FDR dari medan tempur dan mengalihkan perhatian, dan untuk menghadang TNI, FDR menjadi Madiun sebagai basis pemerintahan. Musso dan Amir Syarifuddin ke sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang bertujuan untuk mempropaganda PKI beserta programnya yang bertujuan untuk menjatuhkan wibawa pemerintah. Untuk memperkuat wilayah yang telah dipimpin oleh FDR, FDR menarik pasukan pro-FDR dari medan tempur dan mengalihkan perhatian, dan untuk menghadang TNI, FDR menjadikan Madiun sebagai basis pemerintahan. Musso dan Amir Syarifuddin berkeliling ke sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang bertujuan untuk mempropagandakan PKI beserta programnya yang bertujuan untuk menjatuhkan wibawa pemerintah. Selain berusaha menggulingkan pemerintah Indonesia, pemberontakan PKI di Madiun juga memiliki tujuan-tujuan lain. Berikut tujuannya, yaitu membentuk negara Republik Indonesia Soviet, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme, mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan.
Nah, adapun upaya pemerintahan dalam PKI Madiun 1948 yaitu yang pertama, Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno dan Hatta atau Musa Amir. Yang kedua, Panglima Besar Sudirman memerintah Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan penumpasan yang dibantu para santri. Yang ketiga, dan dengan melakukan sebuah operasi militer yang disebut dengan Gerakan Operasi Militer 1 atau GOM 1. Nah, segitu saja video tentang pembahasan PKI Madiun 1945. Adapun kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan, mohon maaf dan terima kasih.